Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya kalian? Baik-baik saja ya. Iya, semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah Minggu. Sebelum kita mulai sekolah Minggu, mari kita bersatu dalam doa. Persiapkan hati kita, lipat tangan kita, tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, menyertai kami sepanjang kami beristirahat kemarin hingga pada pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dengan keadaan sehat ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami sekolah Minggu. Tuhan kiranya yang memberkati, Tuhan yang membimbing kami, persiapkan hati kami ya Tuhan, agar kami bisa beribadah dengan baik, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Hidupnya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan
Tuhan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu, kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Adik-adik, kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini kita ambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Kita mau mulai. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yuk, kita sama-sama nonton videonya. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan.
Adik-adik, tadi kita sudah dengar dan lihat kisah tentang Bapak Abram yang dijanjikan berkat oleh Tuhan Allah. Nah, kalau adik-adik pernah nggak ya mendapatkan berkat? Apa itu? Kesehatan, bisa sekolah, orang tua, makanan yang enak. Wah, tapi adik-adik tahu nggak arti kata berkat itu apa? Adik-adik, berkat adalah pemberian dari Tuhan untuk kita yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Dari cerita tadi nih, kita tahu kalau Tuhan Allah menjanjikan berkat yang besar, yang luar biasa. Bukan berkat yang biasa-biasa aja buat Bapak Abram. Janjinya yang pertama, Bapak Abram akan menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Bapak Abram akan diberkati oleh Tuhan Allah. Dan nama Bapak Abram akan masyhur, akan terkenal. Yang ketiga, Bapak Abram akan menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi bangsa-bangsa lain. Nah, tapi sebelum Tuhan Allah mengatakan janji-janji itu, Tuhan Allah memberikan perintah kepada Bapak Abram untuk pergi dari tempat tinggal Bapak Abram, yaitu Ur Kasdim, ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Tuhan Allah. Bapak Abram tidak tahu adik-adik tempatnya apa. Tuhan tidak menyebutkan nama tempatnya. Kalau kita akan pergi nggak ya? Nggak tahu loh tempatnya apa. Karena Bapak Abram orang yang taat, orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Allah, maka Bapak Abram pergi seperti apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik, kalau kita baca lebih lanjut lagi di pasal-pasal selanjutnya di dalam Alkitab tentang Bapak Abram, kita akan tahu adik-adik bahwa janji Tuhan kepada Bapak Abram tidak hanya sampai di situ. Tuhan Allah menjanjikan akan memberikan keturunan atau seorang anak kepada Bapak Abram. Nah, pada saat itu janji yang luar biasa adik-adik, karena Bapak Abram dan Sarai istrinya tidak bisa memiliki seorang anak karena ada suatu kelainan, tapi Tuhan Allah menjanjikannya. Nah, lebih lagi Tuhan Allah kemudian mengganti nama Bapak Abram, nama Abram menjadi Abraham, yang artinya Bapa banyak bangsa. Janji Tuhan kepada Bapak Abram bukan sesuatu yang sebentar adik-adik. Kemarin dijanjikan, besok langsung terjadi. Tidak seperti itu adik-adik. Memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, sampai janji-janji yang dikatakan oleh Tuhan Allah terjadi. Wah, tapi Bapak Abraham setia menantikan janji-janji itu. Bapak Abraham tetap taat saat menantikan janji-janjinya Tuhan Allah. Keren ya Bapak Abraham? Kalau kita nih, kita seringkali tidak sabar saat menantikan janji yang dikasih tahu sama kita. Misalnya, ketika papa mama menjanjikan sesuatu, misal mau membelikan sepeda, tapi syaratnya harus mau belajar dulu yang rajin, supaya ujiannya bisa lulus dengan baik. Tapi kita, baru kemarin ini dijanjikan, besoknya atau 2 hari kemudian atau berapa hari kemudian, sudah menagih janji itu. Merengek-rengek, wah mana mas sepedanya, kan mama janji. Padahal belajarnya aja belum dilakukan. Wah, kalau adik-adik kita melakukan yang diminta oleh papa mama dengan baik, papa mama akan melihat kesungguhan kita. Dan kita pasti akan diberikan sepeda seperti yang dijanjikan. Kalau janjinya sepeda tadi ya. Nah adik-adik, Tuhan juga menyediakan berkat untuk kita anak-anaknya. Seperti kisah Bapak Abraham tadi, Tuhan mau supaya kita taat agar kita bisa mendapatkan berkat-berkat itu. Nah, taat sama siapa ya? Tentunya taat sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kakak yakin adik-adik pasti tahu apa aja perintah dari Tuhan kepada kita. Apa aja yo?
Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati papa mama, mendengarkan apa yang papa mama katakan, mengasihi saudara kita, tidak berbohong, beribadah ke gereja, dan masih banyak hal-hal yang lainnya. Sudah belum ya kita lakukan? Kalau belum, gak apa-apa adik-adik. Kita mau belajar melakukannya mulai dari hari ini. Kita mau belajar untuk taat sama perintah Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Ingat adik-adik, berkat yang dari Tuhan itu tidak boleh hanya berhenti sampai di diri kita. Tapi karena kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita harus menjadi berkat bagi sekitar kita, bagi teman-teman kita, keluarga kita, orang di sekeliling kita. Seperti Bapak Abraham yang menjadi berkat bagi banyak orang, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Nah, itu tadi firman kita hari ini. Ingat untuk taat agar kita mendapatkan berkat dari Tuhan dan kita bisa menjadi berkat juga untuk orang-orang di sekitar kita. Bisa ya adik-adik? Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui papa dan mama yang memberikan ke gereja atau melalui QR Code berikut ini. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi TAAT Taat. Ya, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini mengenai Bapak Abraham yang begitu taat sama Tuhan. Kita mau mengakhirinya, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, atas berkat-Mu kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengarkan hari ini ya Tuhan, tentang Bapak Abraham. Bapak Abraham yang begitu taat kepadamu ya Tuhan, sehingga Bapak Abraham diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pun anak-anak-Mu ini, kami mau seperti Bapak Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ajarilah kami agar kami bisa menjadi taat baik kepada orang tua maupun kepada Tuhan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, dan kami kembali untuk minggu depan beribadah ya Tuhan. Tuhan kiranya yang berkati segala aktivitas kami untuk 1 minggu ke depan ya Tuhan. Lindungi kami, jagai kami, sertai kami dimanapun kami berada. Di atas segalanya Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini, kita akan menjawab 3 pertanyaan. Simak baik-baik ya. Pertanyaan pertama, apa perintah Tuhan Allah kepada Bapak Abram? Ayo apa? Pertanyaan kedua, sebutkan contoh-contoh sikap taat yang adik-adik lakukan di rumah. Dan yang ketiga, sebutkan berkat-berkat yang adik-adik rasakan sampai saat ini.
berkat yang Tuhan berikan ya kepada adik-adik. Kalau sudah dijawab semuanya, ditulis lalu difoto, kirim ke grup kelasnya masing-masing. Oke? Adik-adik ya, tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan juga rajin cuci tangan agar kita tetap dalam keadaan sehat. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.